Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karomah Sholawat Azimiyah Sanad Syekh Ahmad bin Idris Al-Fasi Al-Hasani. Besar sekali khasiat dari Sholawat Azimiyah atau Sholawat Azim ini. Dalam kitab Jamiul Karomati Aulia Juz 1 halaman 349. Diceritakan bahwa ada salah seorang laki-laki dari penduduk Kasif hendak bertaksiah atau melayat memberikan penghormatan terakhir kepada salah satu murid Syekh Ahmad bin Idris, pendiri Thariqah Idrisiyah dan juga pengarang Sholawat Azimiyah ini. Murid tersebut meninggal di tanah Mekah Al-Mukarramah dan akan dimakamkan di pemakaman Malak Komplek Pemakaman Mekah 700 km dari Masjidil Haram. Lelaki pelayat penduduk Kasif tersebut dengan kekuasaan Allah, melihat malaikat Israil alaihissalam datang dengan membawa permadani, ranjang, dan lentera dari surga lantas masuk ke dalam liang lahat murid tersebut. Terlihat jelas di matanya, kuburan yang asalnya sempit tiba-tiba menjadi sangat luas seluas mata memandang, dan cahaya terlihat terang benderang. Kemudian malaikat Israil mengangkat mayat murid tersebut dan meletakkannya di atas permadani yang dibawanya dari surga itu. Seketika, pemuda pelayat dari Kasif merasa heran dan bertanya-tanya dalam hatinya terhadap kejadian yang mengherankan itu. Dalam batin, ia sangat mendambakan saat kematiannya dapat mengalami hal serupa seperti murid Syekh Ahmad bin Idris yang baru saja dilihatnya. Tidak lama setelah itu, sambil bergumam sendiri, malaikat Israil menoleh ke arahnya dan berkata, "Hai Ibnu Adam, barang siapa yang mau membaca Sholawat Azimiyah ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan memberikan kemuliaan karomah seperti mayat murid ini karena keagungan dan keistimewaan Sholawat Azimiyah." Arti dari bacaan Sholawat Azimiyah. Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan perantaraan nur wajah Allah yang agung, yang memenuhi tiang-tiang penyangga arsy Allah yang maha agung, yang dengan perantaraan nur Allah tersebut terciptalah seluruh alam semesta Allah yang maha agung. Kiranya engkau melimpahkan rahmat tazim kepada junjungan kita Nabi Muhammad yang memiliki kedudukan yang agung. Dan juga kepada keluarga Nabi Allah yang besar, berkat kedudukan keagungan zat Allah yang maha agung. Sholawat yang terus-menerus berkat keabadian Allah yang maha agung. Sebagai pengagungan terhadap hak-hakmu, wahai Tuhan kami. Wahai Muhammad, wahai pemilik budi pekerti yang agung. Dan limpahkan salam sejahtera kepada beliau dan keluarganya seperti itu. Kumpulkanlah antara aku dan beliau, sebagaimana engkau kumpulkan antara ruh dan jiwa, zahir dan batin, bangun dan tidur. Serta jadikanlah beliau, wahai Tuhanku, sebagai ruh bagi jasadku dari seluruh segi di dunia sebelum akhirat, wahai yang maha agung. Sejarah dan kisah-kisah karomah Sholawat Azimiyah. Habib Ahmad bin Hasan radhiyallahu anhu berkata, aku memberi salah seorang sadak keturunan Ahlul Bait ijazah untuk membaca sholawat ini. Setelah ia meninggal dunia, aku mimpi bertemu dengannya. Ia berkata kepadaku, ketika jasadku diletakkan di kubur, datang makhluk yang menakutkan dari alam barzah. Sholawat Agung Azimiyah ini melindungiku hingga lenyaplah rasa takut dari hatiku. Ada sebuah peristiwa menakjubkan sehubungan dengan sholawat ini. Al-Arif Billah Habib Abu Bakar bin Abdullah Atos memperoleh sholawat ini dari Sayyid Ahmad bin Idris secara langsung. Beliau lalu menulis sholawat ini dan menyimpannya dalam tas pakaian. Sewaktu berlayar di laut, seorang darwis ahli sir batin dan kasyaf melihat cahaya keluar dari tas Habib Abu Bakar hingga ke langit. Ia lalu memberitahukan apa yang dilihatnya kepada Habib Abu Bakar. Habib Abu Bakar berkata kepadanya, tasku ini hanya berisi pakaian dan sholawat. Habib Abu Bakar lalu menunjukkan sholawat itu kepada si darwis. Sayyid Ahmad Syarif As-Sanusi radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Sayyid Muhammad bin Ali As-Sanusi radhiyallahu anhu suatu ketika menerangkan keutamaan membaca sholawat azimiyah, bahwa sesungguhnya membaca sholawat azimiyah sekali menandingi bacaan kitab sholawat Dalail Khairat sebanyak 33.333 kali. Ditanyakan mengapa demikian? Karena keutamaan sholawat azimiyah itu disebabkan keutamaan para guru-guru yang meriwayatkannya. Kisah lain, pengarang Dalail Khairat Al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Abdurrahman bin Abu Bakar bin Sulaiman Al-Jazuli rahimahullah. Nasabnya Jazulah, sebuah kabilah dari daerah Barbar di Susil Aqsa. Belajar ilmu di Fes, Maroko, dan di sanalah beliau mengarang Dalail. Adapun asal mulanya beliau menyusun kitab Dalail, suatu hari beliau akan mengambil air wudhu untuk sholat. Tetapi beliau tidak mendapatkan alat buat mengambil air dalam sumur. Keadaan itu terus berlangsung sampai ia melihat seorang anak perempuan kecil yang memandanginya dari tempat yang cukup tinggi. Lalu anak kecil itu bertanya kepada beliau, "Siapakah Anda?" Beliau kemudian menjelaskan hal ihwal beliau.
Maka anak itu berkata, "Tuan ini ahli membaca sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Tuan ini termasuk orang yang dihormati. Mengapa Tuan bingung tidak mendapatkan air?" Kemudian anak kecil itu meludah ke dalam air sumur, seketika itu pula airnya naik dan akhirnya memudahkan untuk berwudu. Setelah merampungkan wudunya, Syekh Al-Jazuli bertanya, "Dengan apa engkau memperoleh karomah kemuliaan ini?" Jawabnya, "Karena saya memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana jika seseorang berjalan di daratan yang tiada makanan dan air, bergantunglah binatang-binatang buas kepadanya." Lalu beliau bersumpah untuk mengarang sebuah kitab sholawat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pelindungku, yang melebihi ilmu akliyah dan nakliyah. Sebelum beliau mengajarkan ilmunya dan tarbiyah kepada muridnya, beliau melakukan riyadhah, kholwat atau uzlah selama 14 tahun, setelah mendapat talqin ijazah tarikat Syaziliyah. Setelah beliau keluar ke masyarakat, beliau menjadi masyhur di berbagai tempat dan negeri, murid beliau mencapai 12.000 orang lebih. Beliau berkata, "Allah telah berfirman kepadaku, wahai hambaku, sesungguhnya aku menganugerahkan karomah dan derajat luhur kepadamu ini, karena kamu senang memperbanyak sholawat kepada nabiku." Akhir kisah, pada tanggal 16 Rabiul Awal 870 Hijriah beliau wafat, disemayamkan di desa Sus Al-Aqsa. Setelah 77 tahun dari wafatnya, jenazahnya dipindahkan ke Marakesi, maka didapati jenazahnya itu utuh. Sebagaimana waktu dipendam pertama kali, makamnya banyak diziarahi orang, dikarenakan baunya yang semerbak. Hal ini dikarenakan beliau menyukai bacaan dan membanyakkan sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selama hidupnya. Dari kisah di atas, jelaslah bagi kita mengenai manfaat dari membaca sholawat terhadap Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Akhir kata, mari kita perbanyak sholawat atas Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bermanfaat, dan semoga Allah meridhoi kita semua. Amin ya robbal alamin. Sumber, Smart Islamic. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.